Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Ini ada dari Fatoni RA. Tolong dijawab Om Sanda, pakan tangkaran loloan induk murai batu paling bagus pakai apa? Terima kasih Mas Fatoni RA ya. Sebenarnya banyak teman-teman yang menanyakan tentang peternakan ya. Alhamdulillah sekarang itu banyak teman-teman yang mau beternak murai batu. Tapi ingat pesan saya, kalau teman-teman memang betul-betul pengen jadi peternak murai batu, mulailah dari materi indukan yang bagus ya. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti tidak kesulitan untuk memasarkan produknya, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, untuk pakan tangkaran pada umumnya peternak itu kan menggunakan jangkrik, ulat kandang, kroto, cacing, terus hongkong juga ya. Selama ini ya teman-teman, yang saya coba pakan kandang tangkaran yang paling bagus itu pakai full jangkrik teman-teman, yang ditambahkan kroto pada saat-saat tertentu. Itu yang saya lakukan. Kalau pakai ulat kandang nih teman-teman ya, saya ini kan kurang suka gitu teman-teman. Menurut saya kurang bagus ya, karena di pertumbuhan anakan itu kurang bagus menurut saya, khususnya di tulang-tulangannya. Ini pengalaman saya teman-teman. Kalau pakai ulat kandang, warna trotolan itu kurang tajam. Nantinya itu kurang tajam, dan pola-pola trotolan itu kurang sempurna ya. Warnanya udah pudar, kurang tajam tuh ya. Terus pola-pola pelontok-pelondoknya itu teman-teman ya, trotolnya itu ya, itu kurang sempurna, atau bentuknya kecil-kecil, atau sampai tidak ada trotolnya. Kan ada kasus seperti itu. Itu artinya apa teman-teman? Itu kurang bagus, kurang sempurna ya. Saya tidak suka. Karena apa? Nantinya daya jualnya juga itu akan kurang, gitu ya. Karena burung jantan dikira betina. Tuh teman-teman, ini pengalaman saya ya. Dan biasanya kalau penanganannya trotolan itu kurang ya, untuk ukuran nutrisinya, biasanya nanti bulu pastolnya itu teman-teman itu tipis ya. Dan juga yang bermasalah itu yang besarnya apa? Indukan itu gampang berlemak kalau menggunakan ulat kandang. Memang ya teman-teman, kalau dihitung-hitung harga ulat kandang itu kan harganya murah ya, jauh lebih murah dibanding kroto ya. Dan juga kekurangan itu teman-teman di ulat kandang, karena ulat kandang itu hampir kebanyakan ya dipanen dari kandang ayam gitu ya. Nah, tentu saja itu kan ada di bawah kandang ayam itu ya, di kotorannya itu teman-teman ya. Jelas ya, memang dia hidup, tapi mungkin saja dia membawa sumber-sumber penyakit. Ya kalau di burung harian sih menurut saya tidak apa-apa, tapi kalau di burung yang untuk produksi, mungkin di indukannya nggak masalah, tapi kalau di anakannya mungkin dia nggak kuat untuk terserang ya mungkin virus dan sebagainya. Maka saya nggak suka. Ya memang kalau teman-teman pengen nih tetap kan murah memang gitu ya. Memang murah harganya ulat kandang. Kalau teman-teman tetap pakai ulat kandang paling tidak itu kalau memang dari kandang, beda kok warnanya ya. Dari bentuknya sama, hanya warnanya yang beda. Kalau warna dari kandang itu dia hitam. Ya, kalau ternakan itu dia warnanya sedikit lebih pudar, lebih kuning. Gitu ya. Nah, usahakan cari aja yang udah ternakan teman-teman ya, udah hasil budidaya. Atau kalau memang kepaksa ini nggak ada yang hasil dari budidaya, ya teman-teman usahakan di paling tidak nginep lah ya. Ulat kandang itu kita nyetok, berikan dia makan yang bagus ya, ditempatkan yang bagus. Ya itulah upayanya. Dan di bawah itu paling tidak sering ada tempatnya, ada saringannya gitu loh teman-teman ya. Jadi kotoran itu tidak jadi satu, dia nanti ada jatuh di bawah. Yaitu upayanya seperti itu. Kalau memang teman-teman sukanya pakai ulat kandang, karena memang ya itu suatu pilihan juga gitu loh ya. Karena mengingat ulat kandang itu harganya sangat murah, jauh lebih murah ketimbang kroto. Nah,
Selanjutnya teman-teman, kalau pakai ulat Hongkong tuh ya, umumnya peternak itu memakai ulat Hongkong yang masih kecil-kecil. Ya, yang biasanya peternak ini berlangganan langsung pada peternak ulat Hongkong, bukan yang dijual di kios. Ya, kalau yang dijual di kios itu kan sudah usia panen. Ya, ukurannya itu udah besar-besar. Jadi peternak-peternak seperti mana peternak di sini yang pakai ulat Hongkong itu teman-teman, mereka itu beli ulat Hongkong yang masih kecil. Ya. Nah, kalau pakai ulat Hongkong itu sebenarnya bagus. Ya, pertumbuhan anakan juga bagus. Bulu trotolan itu warnanya tajam dan pola trotolan itu juga bagus. Tetapi cenderung indukan itu gampang sekali berlemak. Dan itu kan hal yang menakutkan menurut peternak. Karena yang bikin kegagalan dalam berproduksi salah satunya adalah kasus berlemak pada indukan burung. Gitu ya. Nah, kalau saya nih teman-teman paling suka itu pakai full jangkrik. Dan jangkrik yang dipakai itu jangkrik alam ya, atau jangkrik madu yang ukurannya itu dia kecil-kecil. Termasuk kan kecil ketimbang jangkrik kalung teman-teman ya, kalau jangkrik alam atau jangkrik madu itu. Terus dia itu banyak dagingnya teman-teman, walaupun kecil tapi banyak dagingnya. Dan juga apa teman-teman, tidak gampang mati. Ya. Nah, untuk kroto ini sifatnya itu pengelengkap atau tambahan yang saya berikan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya nih, ya setelah panen anakan, burung akan kawin tuh, ya kan biasanya setelah panen kita ambil anakannya, dia akan kawin lagi, maka saya berikan kroto ya dengan jumlah banyak nih teman-teman, sampai burung itu bertelur. Ya, sampai burung itu bertelur ya, dan menambahkan cacing tuh teman-teman biasanya 2 sampai 3 ekor lah ya. Sesekali saya tambahkan cacing itu 2 sampai 3 ekor. Nah, cacing itu kalau aku tuh suka cacing lumbricus atau cacing tanah biasa itu teman-teman ya. Kalau syukur-syukur tuh kalau ada cacing yang ungker, yang kalau dikeluarkan dari tanah itu dia ungker gitu loh teman-teman. Itu namanya cacing ungker. Nah, itu biasanya dipakai sama peternak-peternak anis kembang. Dan itu memang kalau anis kembang nih teman-teman, memang dia membutuhkan cacing ya. Di antara cacing-cacing ini tadi ya, cacing tanah biasa, cacing kalung, cacing lumbricus, cacing merah, cacing fosfor, yang paling bagus untuk menunjang produksi itu ya itu tadi, cacing ungker namanya. Ya biasanya di persawahan itu carinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, alasannya apa nih? Ya supaya jumlah telur itu banyak dan telur itu ngisi sempurna teman-teman. Jadi kalau telur itu ngisi sempurna, nantinya telur itu akan netas dengan sempurna juga, gitu ya. Nelur 3, nelur 4, entah semua, biar semua. Wah, itu jelas keuntungannya teman-teman ya. Nah, teman-teman, setelah nanti indukan ngeram, ya saya ini tidak kasih kroto lagi. Tidak usah diberikan kroto teman-teman saat indukan itu ngeram, ya. Maka teman-teman gimana sih melihat awal indukan betina itu mengeram? Yang paling enak itu kita lihat di sore hari, di mana dia mau tidur. Kalau dia itu sudah tidur di glodok, artinya apa? Dia itu sudah mulai apa teman-teman? Mengeram. Nah, dari mulai itulah kita catat ya, hari apa, tanggal berapa dia ngeram. Gitu teman-teman ya. Nah, saat dia ngeram ini tadi tidak saya berikan kroto ya, dari awal sampai hari ke-10 teman-teman. Ya, sampai dia itu mengeram ke hari 10. Nah, nanti menjelang netas ini baru saya akan berikan lagi krotonya. Gitu ya, menjelang netas. Jadi sebelum dia netas, ya biasanya di hari ke-10 saya catetin tuh, di hari 10 saya mulai masukkan kroto lagi. Ini supaya apa? Alasannya kenapa? Kenapa nggak nunggu aja waktu dia netas? Nah, gitu lah teman-teman ya. Ini ada alasannya. Jadi pemberian kroto ini ya teman-teman ya, sebelum telur menetas, ini agar supaya indukan itu merasa nyaman ya dengan suplai makanan yang ada teman-teman ya. Dengan dia melihat, ini insting dari indukan, kalau stok makanan itu melimpah, menurut dia tuh dia nyaman gitu ya. Nah,
ini untuk mengatasi indukan yang buang anak. Ya, jadi kasus-kasus indukan buang anak itu salah satu penyebabnya yaitu indukan merasa kurang atau indukan tidak nyaman. Tidak nyaman mungkin gangguan dari tikus dan sebagainya, ada juga ya ini salah satunya. Ya, dia merasa bahwa wah, nanti kalau telur ini menetas, anakan ini makan apa? Maka disitulah suplai makanan itu harus ada ya, biar burung itu merasa nyaman. Maka saya berikan di hari ke-10 ya, biasanya seperti itu, menjelang dia menetas gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin lolos induk ya, jangkrik dan kroto ini kita berikan itu sampai trotolan itu nanti mandiri gitu ya. Oh ya teman-teman ya, usahakan saat awal menetas itu ya, upayakan teman-teman tuh cari jangkrik yang kecil-kecil ya. Yang kecil-kecil. Ini pengalaman saya. Jadi kalau saya kan mempelajari betul ini teman-teman ya. Ternyata indukan tuh suka melola anakan dengan jangkrik yang kecil-kecil. Ya, kalau jangkriknya kebesaran teman-teman, biasanya cuma dipites aja, dijatuhin, dipites dijatuhin, nggak diloloin. Dia kalau nggak kepaksa betul, dia nggak akan ngeloloh anakan dengan jangkrik yang besar. Itu ya. Ingat ya, jangkrik yang kecil-kecil ya. Jadi kalau teman-teman bisa usahakan ya, bisa mengupayakan jangkrik yang kecil-kecil ini seukuran laler itu loh teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa buktikan lah, indukan itu akan rajin meloloh ya, dan pertumbuhan trotolan itu akan cepat, sehingga apa? Anakan saat kita panen itu mempunyai fisik yang besar. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.